Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Desya Azahra, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-114 dan HUT ke-73 Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di halaman kantor Bupati Banjar. Upacara yang mengusung tema Ayo Bangkit Bersama ini diikuti Forkopimda Banjar, Sekda Banjar, staf ahli dan asisten, para kepala SKPD, organisasi pemuda, pelajar, dan sejumlah undangan. Diawali dengan pembacaan sejarah singkat proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-73 tahun 2022, dilaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-114 dan HUT ke-73 Proklamasi. Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di halaman kantor Bupati Banjar. Ayo Bangkit Bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Joni G. Plate, dalam amanatnya pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, mengajak untuk bekerja keras dan bersinergi menjaga, mempertahankan dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Dengan momentum yang baik ini, makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur dalam amanatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi, Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-73 yang juga dibacakan oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, peringatan ini banyak mengandung pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. Peringatan ini menjadi momentum dalam menggali dan menghayati nilai-nilai perjuangan Brigjen Hasan Basri dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di zaman itu. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar pimpin rapat persiapan kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-72 dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Aula Mini Barakat kantor Bupati Banjar. Dalam rapat tersebut, membahas rangkaian kegiatan yang akan memeriahkan perayaan seperti lomba dan festival kebudayaan dan Expo 2022 yang akan melibatkan para pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat persiapan kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-72 pada 14 Agustus 2022 mendatang dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 17 Agustus 2022 di Aula Mini Barakat kantor Bupati Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman memimpin jalannya rapat yang diikuti para asisten, staf ahli, stakeholder, dan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Sekda Banjar mengatakan salah satu agenda kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banjar dan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini adalah penyelenggaraan kegiatan Expo. Menurut Hilman, Expo tahun ini diharapkan menjadi meriah dan hikmat karena sudah mengalami vakum beberapa tahun dan tidak bisa menggelar kegiatan dengan pengumpulan orang banyak. Karena tahun ini pemerintah sudah mulai melonggarkan untuk pelaksanaan kegiatan, diharapkan rangkaian perayaan Hari Jadi dan Hari Kemerdekaan tahun ini bisa mengobati kerinduan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat tersebut juga membahas rangkaian kegiatan yang akan memeriahkan perayaan, seperti mengadakan lomba-lomba dan festival kebudayaan, dan nantinya juga akan melibatkan para pelaku UMKM dalam Expo 2022. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bertindak sebagai pembina apel kerja gabungan lingkup Pemkab Banjar di halaman kantor Bupati Banjar. Bupati mengajak dan mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa pekerjaan dan pengabdian menuntut untuk bersama-sama, bahu-membahu, bekerja keras, dan ikhlas dengan penuh integritas untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Mari bertekad untuk memotivasi diri masing-masing menjadi aparatur yang profesional, berintegritas, kinerja tinggi, disiplin, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik, netral, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat bertindak sebagai pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Bupati juga mengajak dan mengingatkan kembali kepada seluruh ASN bahwa pekerjaan dan pengabdian menuntut untuk bersama-sama, bahu-membahu, bekerja keras dan ikhlas dengan penuh integritas untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Tidak lupa Bupati menambahkan, Jumat 20 Mei 2022 lalu telah diserahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021, sekaligus penyampaian opini dari BPKRI dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021 yang mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Bupati berharap pada tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang, kualitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas kinerja terus meningkat, sehingga mampu mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian. Apel kerja gabungan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Tiliman, pejabat eselon 2, 3, 4, dan pejabat fungsional. Wahyu, Melda, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, untuk memberikan pelayanan hukum terhadap pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu di wilayah Kabupaten Banjar, Pemkab Banjar lakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan sejumlah lembaga bantuan hukum atau LBH di Aula Barakat, Martapura. LBH yang dimaksud antara lain Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalsel, LBH Intan, serta lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan keluarga. Untuk memberikan pelayanan hukum terhadap pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu di wilayah Kabupaten Banjar, Pemkab Banjar lakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan sejumlah lembaga bantuan hukum atau LBH di Aula Barakat Martapura. LBH yang dimaksud antara lain Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan, LBH Intan, serta lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan keluarga. Penandatanganan MOU dilakukan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan Ketua Lembaga Hukum, disaksikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Tiliman di hadapan peserta rapat. Rahmi Fauzi, Ketua LBH Intan menyampaikan apresiasinya atas apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar dengan MOU tersebut. Ia menganggap MOU ini merupakan bukti perhatian pemerintah terhadap pelayanan terhadap masyarakat miskin, khususnya di bidang hukum, serta dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh keadilan. Sementara itu, Nurliani, pengurus lembaga Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan mengungkapkan, bantuan hukum yang diberikan berupa konsultasi gratis dan proses mediasi hingga terpenuhi hak si pemohon sesuai dengan undang-undang. Mengenai proses permohonan, si pemohon bisa mengajukan surat pernyataan tidak mampu dan pihak pemerintah Kabupaten Banjar bisa menunjuk lembaga yang akan membantu dalam pelayanan hukum secara gratis. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT BPR Martapura Banjar Sejahtera tentang penempatan dana investasi daerah untuk pinjaman modal usaha mikro tahun 2022. Juga perjanjian kerjasama pemerintah Kabupaten Banjar yakni Disduk Capil dengan Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru tentang pelaporan pencatatan kelahiran secara online. Hendra Fuad, Suara Banjar melaporkan. Banjarbaru ini merupakan fasilitas yang ke-9 pelaksanaan
Mitra Kominfo, rombongan Pansus 1 DPRD Kota Baru lakukan kunjungan kerja ke bagian organisasi Setda Kabupaten Banjar terkait materi Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Anggota Pansus 1 DPRD Kota Baru, Edriansyah mengatakan, kunjungan kerja ini untuk menggali informasi atau sharing informasi terhadap susunan struktur organisasi yang ada di Pemkab Banjar. Rombongan Pansus 1 DPRD Kota Baru lakukan kunjungan kerja ke bagian organisasi Setda Kabupaten Banjar terkait materi Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di ruang berlian kantor BPKAD Kabupaten Banjar dan diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Anggota Pansus 1 DPRD Kota Baru, Edriansyah mengatakan, kunjungan kerja ini adalah untuk menggali informasi atau sharing informasi terhadap susunan struktur organisasi yang ada di Kabupaten Banjar. Selain itu, untuk mendapatkan informasi dari penggabungan satuan organisasi perangkat daerah atau SOPD yang ada, yang lebih balancing terhadap kinerja SOPD, untuk bisa diterapkan di Kabupaten Kota Baru, agar terjadi keseimbangan kinerja antar SOPD. Edriansyah berharap akan terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan tugas di SOPD, sehingga dapat membawa lebih baik lagi susunan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Kota Baru. Kunjungan pada hari ini kami dari DPRD Kabupaten Kota Baru, khususnya dari Pansus 1, kami menggali informasi atau sharing informasi terhadap susunan struktur organisasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Banjar. Nah, jadi memang banyak sekali kami dapat informasi dari penggabungan SOPD yang ada di Kabupaten Banjar yang lebih balancing terhadap kinerja terhadap suatu SOPD yang ada. Jadi kami bisa menerapkan nantinya ke daerah kami, khususnya Kabupaten Kota Baru, agar terjadi keseimbangan kinerja antar SOPD yang ada. Jadi ya mudah-mudahan kami pada hari ini bisa membawa menjadi lebih baik juga untuk susunan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri menambahkan, kunjungan atau silaturahmi ini dapat saling berbagi informasi dengan Pansus 1 DPRD Kota Baru untuk menata atau penggabungan SOPD yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih efektif dan efisien. Masruri juga menjelaskan ada beberapa dinas atau SOPD yang digabung di Kabupaten Banjar. Salah satunya adalah Dinas Perkim yang digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup karena saling berdekatan fungsinya antara kawasan permukiman dengan kebersihan lingkungan. Antara Kota Baru dengan Kabupaten Banjar, karena kita yang lebih duluan menata, sehingga Kota Baru ingin berbagi bertukar informasi bagaimana penataan pembangunan perangkat daerah yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banjar, Haja Nurgita Tias melantik dan mengukuhkan pergantian antar waktu Wakil Ketua dan pengurus Gerakan Pramuka Kuarcat Banjar, serta pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Cabang Banjar, masa bakti 2018-2023. Nurgita Tias mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan mengajak untuk menyatukan visi demi memajukan dan mengembangkan Gerakan Pramuka di Kabupaten Banjar. Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, melantik dan mengukuhkan pergantian antar waktu Wakil Ketua dan pengurus Gerakan Pramuka Kuarcap Kabupaten Banjar, serta pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Cabang Kabupaten Banjar, masa bakti 2018-2023 di Aula Barakat Martapura. Nurgita Tias mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan mengajak bersama-sama untuk menyatukan visi demi memajukan dan mengembangkan gerakan pramuka di Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Bupati Banjar dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri berharap Gerakan Pramuka dapat meningkatkan kembali peran dan kiprahnya di tengah masyarakat, baik itu di tingkat kuartir cabang, kuartir ranting maupun gugus depan. Bupati meyakini Gerakan Pramuka adalah wadah pembinaan karakter bagi anak-anak dan remaja atau pemuda, serta bagi orang dewasa adalah sebagai wadah untuk mendharma baktikan dirinya secara sukarela bagi kepentingan kepramukaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelantikan dan pengukuhan PAW pengurus Gerakan Pramuka Kuarcap Banjar dan pengurus Pusdiklat Cap tingkat Kabupaten Banjar masa bakti 2018-2023 ditandai dengan penandatanganan naskah ikrar dan penyematan tanda jabatan oleh Ketua Gerakan Pramuka Kuarcap Kabupaten Banjar Nurgita Tias kepada masing-masing pengurus. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desya Zahra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.